Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Mari kita buka bersama pengajian pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa istiqomah dalam beribadah, diberikan kesehatan lahir dan batin, keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'ala syafaat Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa amma du'a'u ala a'dha'il wudu'i, dan adapun doa-doa ketika membasuh anggota wudu, walam yaji fihi syai'un anin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada falam yaji fihi syai'un yang datang fihi berkaitan dengan doa-doa membasuh anggota wudu itu syai'un sedikit pun anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah, tidak ada hadis satupun yang menerangkan tentang bacaan-bacaan atau doa ketika membasuh anggota wudu. Waqad qala al-fuqaha, tetapi ya, para fuqaha, ulama fikih itu punya pendapat, ya, punya pendapat. Yustahabbu fihi da'wat ja'at anis salaf, dianjurkan fihi, ya, dalam membasuh anggota wudu itu da'watun, doa-doa ja'at anis salafi, yang datang dari para pendahulu, para ulama-ulama salaf, ya. Wazadu wa naqasu fiha, jadi ada yang panjang, ada yang pendek, ya, dalam bacaan-bacaan membasuh anggota wudu. Jadi ini hanya anjuran dari para fuqaha, ya. Kita mengamalkan monggo, enggak mengamalkan ya enggak bermasalah, dalam arti wudunya tetap sah. Terus jangan sampai ngomong karena enggak ada dasarnya dari Nabi berarti bid'ah. Ngomong kayak tadi, kadang-kadang orang itu sedikit-sedikit ngomong bid'ah, ya. Jadi insya Allah karena para salaf itu mengamalkan dan para ahli fikih, ulama fikih itu mengamalkan, ya, tidak bid'ah namanya berdoa, ya. Doa itu kan boleh saja di waktu kapan saja, ya. Dan doa-doa bacaan yang dibaca ketika membasuh anggota wudu itu juga disesuaikan permintaannya, ya, ketika membasuh anggota wudu. Jadi jangan sampai punya pendapat karena nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya, itu bid'ah, ya. Ini orang semacam ini ngajinya ya
hanya kitab-kitab tertentu saja, jadi tidak banyak bacaan kitab-kitabnya. Jadi, hadirin rahimakumullah, kembali jadi kita ngaji ini ya, tujuannya adalah untuk memperbanyak ilmu agama. Nah, mana yang belum kita amalkan, kita amalkan. Mana yang belum sesuai, kita sesuaikan. Ya, jadi kita tidak ada yang merasa paling pintar. Ya. Jadi mari kita untuk koreksi, evaluasi diri ya dengan ngaji. Ya, jadi supaya umur kita ini semakin dekat dengan kuburan, kata Faisal, ya harus semakin baik ya, amal ibadahnya, dan itu termasuk orang yang paling baik. Jadi yang diberi umur panjang dan dipakai untuk kebaikan. Wazadu wa naqasu fiha fal muhtasalu mimma qalu wa annahu yaqulu ba'da tasmiyah. Yang dimaksud dari ucapan-ucapan setelah ketika membasuh wudu, anggota wudu itu annahu yaqulu ba'da tasmiyah, sesudah baca bismillah. Jadi kemarin ketika kita mau wudu itu kan disunatkan membaca bismillah. Jadi ketika kita ngambil air atau buka keran itu baca bismillahirrahmanirrahim. Ba'da tasmiyah ya annahu yaqul ba'da tasmiyah alhamdulilladzi ja'alal ma'a tahura. Jadi ketika mengambil air itu, membuka keran, kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ja'alal ma'a tahura, yang telah menjadikan air itu suci dan mensucikan. Jadi kita baca dulu, nanti saya terangkan satu persatu dari awal ya. Jadi kita baca dulu kitabnya. Wa yaqulu indal madmadati, dan mengucapkan ketika berkumur, Allahumma askini min haudi nabiyika, Allahumma ya Allah, askini berilah aku minum, min haudi nabiyika, dari lembah niki istilahnya waduk ya, nabimu ya. Jadi tempat air yang banyak dari Nabi. Kaksan, satu gelas, dengan minum satu gelas ya, dari lembah airnya Rasulullah itu ya, la adma'u ba'dahu abada, menyebabkan aku tidak akan haus, aku tidak akan haus sesudah meminumnya selama-lamanya. Jadi ketika berkumur, doanya Allahumma askini min haud nabika ya ka'san la adma'u ba'dahu abada. Jadi ya Allah, aku berilah minum aku dari ya, lembah airnya Rasulullah ya. Sehingga ketika kau beri minum dari lembah airnya Rasulullah itu, kaksan hanya satu gelas, la adma'u, aku tidak akan haus ba'dahu sesudahnya abadan, selama-lamanya. Wa yakul dal istisqa, dan ketika memasukkan air ke hidung itu mengucapkan Allahumma la tahrimni raihatan na'imika wa jannatika. Allahumma ya Allah, la tahrimni, jangan engkau haramkan aku atau jangan engkau halangi aku
rintangi aku, cegah ya, jangan kau cegah aku, bisa nggih la tahrimni raihatan naimika ya, baunya naimika nikmat-nikmatmu, wa jannatika dan surgamu. Jadi baunya nikmatmu dan bau surgamu. Harapannya ketika kita memasukkan air ke hidung ya, namanya istinsak ya, itu minta kepada Allah, ya Allah jangan kau halangi aku bisa membau nikmatmu dan surgamu. Wa yaqulu inda ghusl wajhi, dan ketika membasuh wajah mengucapkan Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Allahumma ya Allah bayyid wajhi, jadikanlah wajahku itu putih berseri-seri yauma tabyaddu wujuh, pada hari wajah-wajah itu putih berseri-seri, wa taswaddu wujuh, dan ada wajah yang hitam kelam, hitam pekat. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah yaumul qiyamah. Jadi ya Allah jadikanlah wajahku ini putih berseri-seri ya, pada hari ya, ada wajah berseri-seri di hari kiamat maksudnya, dan ada wajah yang hitam pekat, hitam kelam. Apa? Kalau berseri-seri lawan katanya merengut, ya. Hitam mis ireng merengut. Berikutnya wa yaqulu inda ghusl wajhi, sampun ya. Wa yaqulu inda ghusl yadaini, dan ketika membasuh kedua tangan itu mengucapkan Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, Allahumma ya Allah atini, berilah kepadaku kitabi catatan amalku, kitabku, biyamini dengan tangan kananku. Dan terimakanlah kitab catatanku itu dengan tangan kananku. Jadi minta kepada Allah agar supaya nanti ketika pada yaumul qiyamah ya, diberikan catatan amal kita itu kita menerima dengan tangan kanan ya. Ada yang menambah ya, Allah ini kita biyamini ya, kemudian tambahannya wa hasibni hisabai yasira, wa hasibni hisabai yasira, dan hisablah aku ya, catatan amalku dengan hisaban yasira ya, dengan hisab yang gampang, yang mudah, yang cepat ya. Hitunglah amalku dalam buku, dalam catatan ini ya, dengan hitungan yang cepat. Di bahasa sekarang auditlah ya, catatan amalku ini dengan ya, yang cepat, audit yang cepat ya, nggak lama-lama. Hasibni hisabai yasira. Kemudian itu ketika membasuh tangan kanan. Ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la ta'tini kitabi bisimali. Allahumma ya Allah la ya ta'tini kitabi bisimali. Jangan engkau berikan kepadaku catatan amalku itu dengan tangan kananku. Dengan tangan kiriku. Ya. Jadi jangan sampai kita nanti menerima catatan amal itu ya, dengan tangan kiri. Ya. Jelas kalau secara etika ya, samping tidak sopan, jelas juga nggak pantas ya. Berarti orang menerima catatan dengan tangan kiri itu ya berarti menunjukkan bahwa orang itu tidak bahagia,
tidak suka, tidak senang. Terus ada yang nambahi wala min warai dhahri. Ya, ada tambahan, kalau di kitabnya sini hanya Allahumma la tu'tini kitabi bisimali. Jangan engkau berikan kepadaku catatan amalku dengan tangan kanan, dengan tangan kiriku bisimali. Ya, kemudian ditambah wala min warai dhahri, dan jangan juga engkau berikan dengan di arah min warai dhahri, di belakang punggung. Dengan tangan kiri tapi di belakang punggung, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak senang, ya, untuk menerima catatan amalnya itu. Wa yaqul inda maskhur ra'si, dan ketika basuh kepala mengucapkan Allahumma harim sya'ri wa basari 'alan nar. Allahumma ya Allah harim sya'ri wa basari, haramkan, ya, sya'ri rambutku wa basari dan kulitku 'alan nar, dari api neraka. Jadi, ya Allah haramkanlah rambut dan kulitku dari api neraka, dan arti supaya tidak terkena api neraka, tidak terjilat api neraka. Wa adallani tahta arsyika yaumala dhilla illa dhilluka, dan naungi aku, dan naungi aku tahta arsyika, di bawah arsmu, yauma, pada hari la dhilla, tidak ada naungan, illa dhilluka, kecuali naunganmu. Wa adallani tahta arsyika yaumala dhilla illa dhilluk. Jadi ketika basuh kepala itu kita berdoa Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar wa adillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Wa yaqulu inda mashul udhunain, dan ketika basuh kedua telinga mengucapkan Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula. Allahumma ya Allah ij'alni, jadikanlah aku minal ladzina yastami'una al-qaula, dari orang-orang yang mendengarkan firman-Mu, ya, yang mendengarkan Al-Qur'an, yattabi'una ahsanah, ya, dan bisa mengikuti yang baik dari firman Allah, dari Al-Qur'an, ya, dari, ya, ucapan-ucapan yang baik, ya. Jadi kita minta kepada Allah, ij'alni, Allahumma ij'alni alladzina yastami'una al-qaula, orang yang bisa mendengarkan ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan, baik itu firman Allah, hadis Rasul, ya, qaulnya para sahabat dan seterusnya, para alim ulama, kemudian tabi'una ahsanahu, dan bisa mengikuti yang baik dari ucapan-ucapan itu. Wa yaqul inda usul rijlaini, wa yaqul inda usul rijlaini, dan ketika membasuh dua kaki mengucapkan Allahumma sabbit qadami, ya Allah sabbit qadami, tetapkanlah kakiku, ya, ala sirat, ya, di atas titian, di atas sirat, ya, jembatan yang di bawahnya itu neraka, ya. Jadi yaumus sirat itu nanti semua orang akan melewati titian, ya, yang di bawahnya itu adalah neraka. Dan dalam keterangan bahwa titian atau jembatan itu, ya, sangat kecil, ukurannya mungkin satu rambut, dan sangat tajam. Jadi bisa dibayangkan kita melewati jembatan yang sangat kecil, ya, tanpa ada pegangan, ya, yang di bawahnya itu adalah api neraka. Ini kita minta kepada Allah ketika membasuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala sirat, ya. Jamaah
rahimakumullah, dari bacaan-bacaan anggota wudhu tadi, ya. Jadi kita mulai, punten, kalau dipraktekkan ketika buka keran ya, kita baca bismillah. Air mengalir itu kita ucapkan alhamdulilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah Allah yang telah menjadikan air itu suci, mensucikan. Ya. Kemudian ada yang menambah ketika membasuh kedua telapak tangan ya, sebelum berkumur ya, Allahumma ighfad an ma'asi atau min ma'asi ya kullaha. Ya Allah, Engkau jaga, ada yang baca ya di tanganku, ada yang baca ya daya kedua tanganku. Ya monggo terserah. Yang penting ketika kita membasuh kedua telapak tangan, gitu kita baca doa Allahumma ighfad, ya Allah jagalah, ya Allah jagalah ya daya kedua tanganku ini ya min ma'asyi, dari maksiat kullaha, semua, dari semua maksiat ya, supaya tangan ini tidak bermaksiat kepada Allah ya. Nah kemudian ya kita dua tangan ini untuk ngambil air ya. Kemudian berkumur. Ketika berkumur doanya Allahumma askini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, atau min haudi nabiyyika kita aja tidak masalah, ka'san la atma'u ba'dahu abada. Ya Allah, ya Engkau beri minum aku ya dari lembah air nabimu ya, 1 gelas, sehingga setelah aku minum itu tidak haus lagi selama-lamanya ya. Jadi ini ketika berkumur ya, berkumur. Doanya dalam hati ya, doanya dalam hati. Enggak usah diucapkan. Ya. Apalagi kalau kamar mandinya itu satu tempat dengan kloset, dengan dengan WC ya. Jadi di dalam hati, jadi ya baca bismillahnya juga dalam hati. Tapi kalau seperti di masjid ini, karena di luar WC itu anggetekan jenengan ucapkan dengan pelan bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak masalah ya, tapi karena tidak satu lokasi, tidak satu tempat dengan WC ya. Jadi ini setelah kumur, berikutnya ambil air wudhu ya, diisap kan ya, jadi dihirup sedikit, jangan terlalu keras. Kalau keras nyegrak, apa istilahnya nyegrak ini, masuk panas itu kalau. Jadi hanya hirup sedikit dikeluarkan lagi ya. Jadi ketika menghirup itu ya, dalam hati kita baca Allahumma la tahrimni ya, terusannya raihatan naimika wa jannatika. Allah ma tahrimni raihatan naimika wa jannatika. Ya Allah, jangan Engkau halangi aku untuk bisa membau ya, nikmat-nikmatmu dan surgamu. Ya, jangan Kau haramkan aku ya, untuk bisa membau ya, bisa membau ya, membau nikmat-nikmat Allah dan surga Allah, jannatika ya. Kemudian setelah itu ghusl wajah ya, basuh wajah. Nah, ketika basuh wajah baca doa dalam hati Allahumma, dengan meratakan Allah bayit wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, hadirin
Jadi ini doanya tetap dalam hati dengan meratakan. Monggo diulang-ulang sampai 3 kali dengan meratakan itu ya tidak masalah, namanya doa. Ya, jenengan anggap sekali cukup ya tidak masalah. Nanti kan kok ya kepingin setiap membasuh muka dengan meratakan itu baca Allah bayyid wajhi ya matad'uju wa taswadu wujuh, monggo ya. Jadi terserah keyakinan kita, enaknya kita ya gimana ketika membaca wudu, membaca doa-doa pada membasuh anggota wudu itu. Kemudian ada tambahan ya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh ya. Setelah wajah kedua tangan ya. Jadi kedua tangan. Ketika membasuh ya kedua tangan ya, kita ratakan. Ketika basuh kanan ya kita doa kepada Allah, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira ya. Allahumma a'tini kalau yang kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Jadi siku-sikunya harus benar-benar basah, dilihat ya, diratakan ya, diulang sampai 3 kali ya. Kemudian ketika basuh tangan kiri ya, Allahumma tu'tini, tidak atini. Kalau tadi Allahumma atini, tapi di yang ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini, ya Allah jangan engkau berikan ya kepadaku kitabi catatan amalku bisimali dengan tangan kiri, wala wara'a min dhahri ya. Ditambahi dan jangan pula dari arah punggung ya, belakang, jadi belakang. Ini sebelah kiri. Dalam sebelah kiri, ye. Wala tu'tini ye bisimali ya, wala min warai dhahri. Jadi kalau yang kanan Allahumma a'tini, Allahumma a'tini. Kalau yang kiri Allahumma la tu'tini. Yamin ya, yasar. Kalau di Arab itu ya hafalnya yamin yasar, arah itu. Ya, yamin berarti arah ke kanan. Jadi nggak tahu arah, kita hanya ngomong ke kanan ya, yamin gitu ya. Dianggap kalau orang yang nggak ngerti namanya orang ya. Saya bicara dengan supir yang belakang saya kan nggak ngerti bahasa Arab, teman itu kok balik-balik yamin banget ya, karena kita menuju ke tempat ya, hotel yang kita tempati itu ya, dari Masjidil Haram ya 5 kilo itu saya hanya tahunya arah kanan arah kiri, nggak tahu jalan gitu. Allah wala tu'tini kitabi bisimali wala min warai dhahri. Nah, kemudian ketika setelah tangan basuh ya kepala, ya sebagian boleh, ya seperempat boleh, atau ada yang begini monggo ya. Allahumma harim sya'ri wa basari, jadi rambutnya dulu, sya'ri wa basari, kulit, alenar ya, dari api neraka. Ya Allah ya, engkau halangi, engkau haramkan rambutku dan kulitku dari api neraka ya. Kemudian ada yang nambahi wa al-dhillani ya yauma la dhilla illa dhilluk, wa adillani tahta arsika ya, wa adillani tahta arsika ya la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, engkau naungi aku di bawah arsmu, di bawah ars. Jadi pada hari kiamat itu enggak ada naungan sama sekali, la dhilla illa dhilluk, tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah. Jadi supaya nanti kita pada hari kiamat itu dinaungi oleh Allah ya. Memang diantaranya
di hadis itu ada 7 golongan kan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan pada saat itu. Ya, di antaranya orang yang qalbu mu'allaqun fil masajid, yang hatinya selalu rindu ke masjid. Ya. Nah, di sini kita juga diajari ketika membasuh kepala, di samping baca Allahumma harim sya'ri wa basari 'alan nar, ya, kemudian ditambahi dengan wa adillani tahta arsika yauma la dhilla illa dhilluk. Kalau terlalu panjang nggak hafal, ya yang sedikit aja lah. Yang sedikit itu kan Allahumma harim syari wa basari 'alan nar. Ya. Kalau sukar menghafalkan yang panjang, bisa cukup dengan ya Allah haramkan rambut dan kulitku dari api neraka. Ya. Kemudian apa ini? Udhunain, ya. Jadi wa yaqulu inda mashul udhunain. Jadi ketika membasuh telinga kita baca Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula, ya. Kemudian fayattabi'una ahsana. Ya. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minal ladzina, orang-orang yang yastami'unal qaula, yang bisa mendengarkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, ya, firman-Mu, hadis Rasul, ya, qaul ulama, ya, itu fayattabi'una ahsana, dan bisa mengikuti yang baik. Jadi yang baik yang kita kerjakan, yang tidak baik, yang dilarang, ya ditinggalkan. Kemudian yaqulu inda rijlain, terus membasuh kedua kaki, ya, kita dengan meratakan kita baca Allahumma sabbit qadami al-sirat. Ya. Jadi ada yang membaca ala siratim mustaqim, ada yang baca ala dinik, ada yang berdoa gitu, Allahumma sabbit qadami ala dinik. Monggo terserah mana yang mudah, semuanya itu doa dan semuanya baik. Ya, kalau kita dalam qadami, ya, qadami. Jadi kalau qadamaya itu kedua kaki, tapi kita bahasanya kan satu-satu. Ya, ya. Ya, satu. Di qadami itu kan kakiku. Ya Allah, tetapkanlah kakiku qadami, ya, ala sirat. Ya. Jadi di atas titian, supaya tetap bisa melewati titian dengan baik, maksudnya begitu. Ya. Jadi ya, kalau orang yang insya Allah kurban dan ikhlas kurbannya ketika Idul Adha itu kalbargi, jadi nguwote napa nih, melewati jembatannya seperti kilat, ya, cepat lap gitu aja, ya. Itu memang ada hadisnya kalau yang masalah kurban itu dalam rangka nanti jadi kendaraan kita ketika kita di yaumil qiyamah, termasuk, ya, ketika melewati sirat, ya. Allahumma sabbit qadami ala sirat, monggo. Allahumma sabbit qadami ala sirati mustaqim, monggo. Ada yang baca Allahumma sabbit qadami ala dinik, ya Allah tetapkanlah kakiku, langkahku, ya, pada agamamu. Kalau ala dinik itu, ya, pada agamamu. Ya. Sama kalau kita berdoa sebelum salam, sabbit qalbi ala dinik, ya. Jadi di samping Allahumma inni a'udzubika dan seterusnya itu, kemudian sebelum salam, ya, kita doa ditutup dengan sabbit qalbi ala dinik, ya. Kemudian salam. Wallahu alam, dan Allah yang maha mengetahui. Ya, teruskan. Mohon maaf, saya ini gaptek, ya, jadi nggak bisa komputer,
kok bisa gitu saya ketikkan terus diurut gitu ya. Jadi diurut, kalau ada yang bisa monggo ya. Jadi diurut dari awal, dari bismillah ya sampai dengan akhir Allahumma tsabbit qadami ala sirat ya. Jamaah rahimakumullah. Ya, teruskan waqat wa Nasa'i wa sahibahu Ibnu Sunni fi kitabihima, dan telah diriwayatkan oleh Nasa'i dan temannya Ibnu Sunni dalam kedua kitabnya Amalu yaumi wal lailah, amalan harian dan malam, bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in. Jadi Abu Musa al-Asy'ari itu datang kepada Rasulullah dengan membawa air ya, diberikan kepada Rasulullah ya. Di ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in. Jadi sehingga bisa melihat langsung Rasulullah berwudu. Fatawaddo'a, kemudian Rasulullah berwudu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Rasulullah dengan membawa air untuk berwudu. Fatawaddo'a, kemudian beliau berwudu. Fasami'tuhu yad'u wa yaqulu, kemudian aku mendengarnya beliau berdoa dan mengucapkan, Allahumma firli dzambi wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku dzambi, dosaku, ampunilah dosaku. Allah firli dzambi wasi'li fi dari, ya Allah luaskanlah dalam rumahku, maksudnya rumah tanggaku, beri keluasan dalam rumah tanggaku, gak susah, gak sedih ya. Wasi'li fi dari ya. Jangan diberi pengertian omai ombo, rumahnya luas enggak ya. Jadi ini ya, dalam rumah tangga itu kita minta Allah wasi'li fi dari ya, diberikan keluasan kepadaku dalam rumah tanggaku, barik li fi rizki, dan berilah rezeki kepada berilah keberkahan kepadaku dalam rezekiku. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tu kadadu bi kadza wa kadza, aku mendengar engkau ya, berdoa ini dan ini. Qala, dia bersabda, wahal tarkana min syai', apakah ada yang tertinggal sedikit pun, apakah ada yang sedikit tertinggal itu. Ini hadisnya hanya sampai di situ. Jadi ketika Rasulullah berwudu ya, itu didengar oleh Abu Musa al-Asy'ari, beliau berdoa ya. Dia mengucapkan Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki ya. Monggo dipakai, monggo ya. Ya, karena ini ya juga doa. Jadi ini ada yang mengatakan ya, Ibnu Sina lihadal hadis bab ma yaqulu baina darani wa wudu'i wa man nasai wa khalahu fi ma yaqulu ba'da firami wudu'i. Menurut An-Nasa'i itu dibaca ketika di antara wudu-wudu itu. Tetapi menurut yang lainnya ya, itu yang menurut Ibnu Sunni ya, yang di antara wudu-wudu, di antara anggota wudu itu beliau berdoa Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Tapi menurut An-Nasa'i itu dibaca sesudah wudu ya. Jadi kalau kemarin hadis yang kemarin, setelah kita selesai wudu ya, kita menghadap kiblat ya, disebutkan begitu ya, kemudian ya mengangkat tangan dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadisnya sampai situ, ada yang nambahi wa ja'alni min ibadikas sholihin. Monggo.
Tapi kalau hadis yang saya baca kemarin, kita baca kemarin sampai mutatahhirin waj'alni ya minal mutatahhirin. Ya. Terus diteruskan ditambahin nih monggo. Ya Allahumma firli dzambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizki. Ya. Jadi itu dalam monggo dua-duanya, makanya ditambahi monggo di yang hanya biasa sampai waj'alna tawwabin waj'alna tahirin monggo, ada yang nambahi waj'alna min ibadikas sholihin ya nggak ada salahnya mau berdoa ya, semuanya minta yang baik kan, minta yang baik-baik ya. Terus ditambahi ini monggo ghafirli dzambi wasi'li fi dari li fi rizki monggo. Saya kira itu cukup, mudah-mudahan manfaat ya. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.